Setelah di video yang keempat kita sempat membahas soal melatih alam bawah sadar, di video yang kelima kita akan membahas soal gimana kalau ternyata kunci dari seni peran yang baik adalah kesadaran yang baik. Kunci dari seni peran adalah kesadaran. Gimana kalau ternyata begitu? Bukan soal apakah kalian berhasil menguasai bentuk tarian tertentu, mampu menyanyi dengan berbagai macam suara, bisa menangis, bisa berekspresi bebas mungkin. Bagaimana ternyata bukan itu kunci dari seni peran. Bagaimana kalau ternyata, gimana kalau ternyata. Gimana kalau ternyata kunci dari seni peran adalah kesadaran? Seperti yang sudah pernah kami bilang di video yang sebelumnya, kami berkeyakinan bahwa dalam sistematika tubuh manusia, kita punya kesadaran yang terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. Mungkin dalam psikologi ada istilah lain, ada kalau nggak salah ada sigma, theta, dan alpha. Kalau nggak salah ada itu. Ketika kita mau tidur, kita kalau nggak salah ada di fase sigma atau alpha. Fase dimana kita lebih mudah untuk dimasuki pelajaran atau apapun. Atau ketika kita sedang baru bangun tidur, materi akan lebih mudah masuk. Karena kita ada di fase tertentu. Nah, kami percaya bahwa manusia yang punya kesadaran itu terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. Gimana kalau ternyata acting yang baik adalah ketika kalian mampu mengendalikan kesadaran kalian? Gimana kalau ternyata ketika kalian sedang main, bukan soal bagaimana kalian bisa present ke sutradara, bagaimana kalian bisa menanggapi kawan main, bagaimana kalian bisa menanggapi peristiwa, tapi bagaimana kalian memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan segala hal dalam ruang lingkup karakter. Dan gimana kalau ternyata kesadaran adalah kunci untuk tidak overlapping, untuk tidak kesurupan, untuk tidak trans, untuk tidak membiarkan karakter menguasai kalian 100%. Dan gimana kalau ternyata kesadaran adalah jalan untuk menemukan metode personal? Karena kalian sadar, karena kalian sadar diri, karena kalian punya kesadaran penuh atas diri kalian sendiri. Kalian tahu kekurangan, kelebihan, dan segala macamnya, potensi atau apapun itu sebutannya. Kalian bisa menentukan metode apa yang paling tepat. Gimana kalau ternyata begitu? Dan kalian gak akan pernah bisa menemukan metode yang tepat ketika kalian tidak punya kesadaran yang baik. Gimana kalau ternyata begitu?